itu sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, ya saya ingin memberikan kesempatan untuk teman-teman tampil ya. Bagi Anda, siapapun Anda yang sudah mencapai ya, mendapatkan bonus elit di bulan Mei ya kan, dan juga di mungkin bulan sebelumnya ya, 1 bulan 2 bulan terakhir lah, April Mei ya kan. Bagi Anda yang mungkin sudah mendapatkan, merasakan, melihat bonus statement, bonus elit ya, mungkin Anda boleh lambaikan tangan ya. Bagi Anda yang kameranya menyala, Anda boleh lambaikan tangan. Saya mau sebutkan namanya satu persatu. Wih, ada Pak Alex dari Flores. Bulan apa nih Pak Alex? Boleh diketik ya. Bulan apa ininya? Apa namanya? Bonus elitnya. Berapa bonus elitnya? Boleh di-sharekan ya di chat room. Oke. Ada Pak Alex Flores. Kemudian tadi boleh lambaikan tangan lagi ya. Siapa saja saya mau lihat. Saya sebutkan namanya satu persatu. Bulan Mei, bulan April. Tembus Mei ada Pak Lenovo. Oke, belum diganti nih Pak ya. Terus ada siapa lagi? Ada Bu Sania Singapura. Ya, capai elit. Ada Pak Redmi. Ya, terus ada siapa lagi tuh? Saya coba lihat di layar kedua. Coba boleh lambaikan tangan lagi yang elit. Siapa lagi? Oh, ada tim saya Bu Josina dari Papua, bulan Mei elit. Wah, legit ya, 1,5 juta sampai 1,7 kalau nggak salah. Luar biasa. Sania Singapura, wah 1.500.000 lebih, oke. Di halaman ketiga nih, coba lihat, ada nggak halaman ketiga? Siapa lagi yang elit? Boleh angkat tangan? Ya, nanti tampil di YouTube ya, ininya ya, kameranya. Makanya teman-teman boleh. Nah, ini ada dari Sydney, Pak Martino Nono ya. Wah, luar biasa. Elit ya Pak ya? Dahsyat. Mantap ya. Oke, ada Sander Banda Aceh, elit bulan Mei. Oh ya. Makanya teman-teman ketika tampil di Zoom ini usahakan standby kamera ya kan, ya apalagi teman-teman berprestasi minimal elit ya, akan boleh muncul ya, ya minimal kelihatan wajahnya seperti itu. Oke, Mas Sander Banda Aceh ya, luar biasa elit. Wah, pakai baret ini nih. Wah, TNI sepertinya nih. Oke, halo Pak ya, luar biasa. Oke, baik teman-teman semua ya, mungkin ada juga di antara teman-teman yang sudah naik posisi ya, naik posisi tim agensi di bulan Mei, naik leader agensi ya, ya bolehlah lambaikan tangan juga ya. Siapa tahu bisa segera tampil juga memberikan testimoni di Zoom ya, untuk menunjukkan juga kepada teman-teman yang lain dimanapun berada bahwa terbukti itu ya, 3i Network banyak yang minat ya, dan banyak yang ikut ya, elit berarti banyak yang ikut. Sehingga bagi yang belum join, segera bergabung ya, jangan sampai nanti ketinggalan kereta, begitu ya. Sekali lagi selamat bagi teman-teman yang sudah bisa mencapai elit di bulan Mei. Masih ada waktu sampai dengan 18 Juni, kita kejar sama-sama dengan timnya untuk bisa elit, double elit lagi, bahkan elit, double elit plus bisa naik tim agensi ya. Oke, nah kita akan masuk sekarang ke sesi yang kedua untuk mendengarkan sharing dari seseorang yang sudah mencapai posisi Gold Agency, wah, dari Jogja. Beliau dulunya adalah mantan agen asuransi, seorang konsultan SDM, konselor juga. Oh, ini saya ingat nih, dulu pakai baju kotak-kotak, kalau nggak salah saya juga MC-nya dulu ya. Kalau nggak salah udah setahun yang lalu, kalau nggak salah. Ya, oke. Ya, kita akan lihat sama-sama. Oke. Inilah profilnya, teman-teman bisa lihat ya. Bulan apa ini? April ya, mencapai posisi leader agensi, September bronze, lalu terakhir bulan Mei sudah mencapai posisi gold agensi. Sekarang tinggal di Yogyakarta. Oke, ya ada Bu Siti Komariah ya, bulan Mei baru mencapai tim agensi, luar biasa. Baik teman-teman, kita akan langsung ngobrol dengan Pak Yohanes Awe, gold agensi dari Yogyakarta. Selamat sore, Pak Awe, Pak Yohanes deh ya, Pak Yo, ya panggilannya Pak Yo. Selamat sore Pak Yo. Selamat sore. Oke, baik. Senang sekali bergabung di Zoom, bisa memberikan sharing buat teman-teman semua, gitu Pak. Ya, saya ingat jadinya nih Pak Yo dulu kita, saya juga yang MC Pak Yo ya, waktu itu pakai baju kotak-kotak, saya ingat. Betul, ya. Okay. Terima kasih sudah ingat. Ya, gimana kabarnya Pak Yo? Sehat semua?
Baik, sehat-sehat, puji Tuhan. Semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, walaupun di rumah aja gitu ya. Dan 3 hari Iya. ini Yogyakarta udah ramai banget, luar biasa. Oh, udah new Iya, normal kembali ramai Pak ya? iya, jadi mungkin udah dekem 3 bulan, terus kemudian ini udah pada keluar semua, keluar dari sarangnya semua, udah pada nafsu semua gitu ya. Ya, Oke, gitu Pak. Pak Yo, kita Ya, akan coba ngobrol nih Pak Yo. Sebelumnya mungkin teman-teman juga biar kenal juga. ya. Boleh cerita sedikit Pak Yo mengenai latar belakang Pak Yo nih, ada pengalaman sebagai mantan agen asuransi, konsultan SDM dan konselor. Sekilas saja kasih gambaran mungkin kurang lebih 1 menit. Silakan Pak Yo. Ya, oke. Saya dulu adalah latar belakang sebagai apa namanya agen asuransi di perusahaan lain ya, di perusahaan lain sekitar 5 atau 6 tahun lah, 6 tahun berjalan dan 2013 saya mengundurkan diri walaupun belum total mengundurkan diri karena di agen asuransi yang lama kan juga ada tanggung jawab ya karena beberapa tutupan atau closingan saya juga mesti bertanggung jawab seterusnya lah istilah kata seterusnya seperti itu ya. Nah, kalau apa namanya di sisi yang lain pekerjaan saya yang lain adalah konsultan SDM, jadi saya membantu beberapa usaha kecil lah, bukan usaha yang besar tapi usaha yang kecil karena saya tertarik dengan usaha-usaha kecil menengah di Yogyakarta, terutama toko-toko tapi toko-toko yang sudah beranjak mau modern yang punya beberapa karyawan yang cukup lumayan punya banyak karyawan yang biasanya nggak punya HRD dan problem di karyawan. Nah, saya menekuni di situ, menekuni membantu teman-teman ya, usahanya teman-teman. Yang ketiga, sebagai konselor, saya konselor di bidang kepribadian atau apa istilah kata mental lah ya, mental terutama buat anak-anak muda. Di Jogja ini kan banyak banget anak-anak muda dan problemnya anak-anak muda ini kan luar biasa. Orang yang banyak yang jatuh lah tumbang anak-anak muda apa kena banyak hal narkoba atau seks bebas segala macam itu banyak sekali di Yogyakarta dan saya uh, apa namanya respect dengan anak-anak muda di Yogyakarta dan saya menjadi konselor sampai hari ini saya tetap jalanin setiap saat dan saya menjadi salah satu pembicaranya di sebuah camp anak-anak muda ya seperti itu. Oke. Gitu Pak. Ya, Ya. baik. Dan saya dengar mengenal Tri dari Pak Budi Haji itu. Gimana Pak ceritanya? Apakah jangan-jangan Pak Budi ini salah satu yang di konselingkan? Oh, iya. Ya, saya mengenal. Ya, ya puji Tuhan itu luar biasa itu apa namanya itu karya ajaib lah. Saya bilang karya ajaib yang saya juga tidak pernah menduga ya. Jadi waktu itu Pak Budi Haji masih kuliah di Yogyakarta dan Pak Budi Haji adalah salah satu teman dekat lah ya, teman dekat yang saya akrab sekali dengan Pak Budi Haji dan teman-temannya ya dan teman-temannya di anak-anak muda di Yogyakarta dan saya Pak Budi Haji itu sering ke rumah dulu kita sharing, kita ngobrol ya, untuk membangun diri lah ya, membangun diri dalam kebenaran seperti itu ya. Ceritanya seperti itu dan kemudian sampai teman-teman ini semua lulus satu gengnya Pak Budi Haji ini lulus luar biasa dan mereka semua berhasil saat ini dan saya juga senang sekali gitu ya. Kok nggak ngerti tiba-tiba Pak Budi Haji ini telepon saya yang luar biasa itu malam-malam itu dia telepon saya ditawarin saya tentang ini gitu ya. Nah, satu hal yang saya garis bawahi di sini adalah karena kita dekat, karena saya dengan Pak Budi Haji dekat, terutama juga di hal kerohanian ya, kami dekat, kami sering doa bareng gitu ya. Nah, luar biasa, Pak Budi Haji tawarkan saya dan saya tidak ada sisi negatif sedikit pun dengan Pak Budi Haji. Jadi karena kedekatan ini membuat saya tuh percaya 100% dengan Pak Budi Haji. Jadi apa yang Pak Budi Haji tawarkan, nggak mungkin lah. Saya tahu betul Pak Budi Haji, dan Pak Budi Haji juga tahu saya karena kita dekat ya. Nggak mungkin lah Pak Budi Haji itu menjerumuskan saya. Jadi tidak ada sedikit pun 1% pun negatif saya sama Pak Budi Haji. Jadi kalau beliau tawarkan ke saya, buat saya itu anugerah. Itu anugerah dari Tuhan luar biasa. Dan apa namanya ini sebuah jalan keluar mungkin bagi saya waktu itu wah ini jalan keluar luar biasa ya puji Tuhan itu semua benar-benar terjadi sebuah jalan keluar bagi hidup saya gitu ya. Nah, jadi prinsip saya seperti itu. Jadi saya pikir teman-teman juga kalau saat ini ditawari orang yang dekat tentang produk tentang bisnis ini, saya pikir tidak perlu curiga lagi karena namanya kedekatan itu berarti dia akan memberikan satu solusi buat hidup kita. Gitu Pak Frank, luar biasa. Oke, baik. Dan kalau boleh tahu apa sih yang menjadi motivasi atau tujuan Pak Yo menjalankan bisnis ini? Tentu mau bergabung karena teman dekat, tetapi apa alasannya Pak Yo mau menjalankan bisnis ini? Mungkin punya
sebuah tujuan yang jelas seperti apa? Boleh diceritakan? Oke, ya. Pertama, waktu itu secara simpel, sederhana aja begini. Saya bekerja sebagai konsultan SDM. Saya bekerja freelance untuk konsultan SDM ini ada di beberapa perusahaan sebenarnya waktu itu ya. Dan hari-hari saya itu bisa dibilang saya kerja itu dari mulai jam berapa ya, bisa dibilang saya mulai jam 11 saya mengunjungi beberapa perusahaan seperti itu ya, dan keliling terus, dan itu biasa saya lakukan sampai sore sampai malam gitu ya. Dan rasanya lelah gitu, ada masa-masa jenuh, ada rasa lelah karena saya terikat dengan tanggung jawab kontrak, jadi saya memang harus jalani secara profesional seperti itu ya. Tapi ada masa-masa jenuh ketika ada problem-problem seperti itu ya. Nah, ketika Pak Budi tawarkan, sebenarnya saya sudah vakum dari bisnis asuransi waktu itu karena saya sudah mengundurkan diri. Dan ketika ditawari lagi, saya pikir, saya coba lagi lah. Ini kelihatannya ada yang menarik karena saya pengen, waktu di bisnis asuransi yang lama, saya juga sebenarnya banyak santainya juga gitu ya. Saya pikir karena pengalaman santai di bisnis asuransi yang lalu, saya pikir, ini juga mungkin aja bisa santai buat saya. Sebelum saya lihat marketing plan-nya. Jadi waktu itu hanya telepon aja. Oke deh, ya saya terima waktu itu. Jadi pertama supaya saya dapat waktu sebenarnya. Saya dapat waktu yang cukup buat keluarga. Terus kemudian yang kedua, ketika kontrak saya mungkin sudah selesai, bisa jadi diperpanjang atau tidak diperpanjang oleh perusahaan itu, kan seperti itu. Tinggal kepuasan mereka dengan saya atau selesai problemnya perusahaan itu dengan saya, kan seperti itu. Nah, saya pikir saya perlu jalan keluar, yaitu saya mau dapat penghasilan dengan pekerjaan ada atau tidak ada pekerjaan lah, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga yang menjadi alasan saya, satu alasan saya yang paling sederhana, saya ini dulu asuransi, tetapi saya nggak punya banyak asuransi, artinya saya nggak punya polis, dan yang saya lihat satu produknya ini adalah penting karena di situ ada investasi, karena selama ini asuransinya kan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan ya, seperti itu. Nah, saya lihat di sini ada investasi. Nah, 3 poin penting inilah yang kemudian saya ambil, dan yang terutamanya ya ini, saya nggak punya ini nih, saya nggak punya investasi, nggak punya tabungan gitu ya, walaupun saya ada di tempat lain, tapi bentuknya bukan unit link, dan memang betul saya baru kali ini juga, maksudnya mengikuti yang unit link, karena selama ini saya ikut yang tradisional seperti itu. Begitu Pak Pram. Ya. Oke, baik. Jadi tentu saja tadi salah satunya waktu ya, karena memang waktu ini betul. Sesuatu yang penting banget ya. Kita semua pengen punya waktu yang ya untuk yang lain lah, hobi, betul. Ya, betul. Cuman sibuk kerja terus ya. Iya, capek juga gitu. Betul. Capek badan, capek pikiran. Ya, dan Pak Yo mungkin terakhir apa yang Pak Yo mungkin boleh bagikan sebagai closing statement ya. Bapak sudah mencapai posisi GOAT Agency, satu peringkat yang memang orang-orang juga pengen gitu. Nah, karena durasi kita juga mungkin tidak terlalu banyak nih Pak Yo, mungkin di sesi terakhir ini closing statement mungkin kurang lebih 1 menit, Pak Yo boleh memberikan satu rangkuman apa ya, silakan. Ya, pertama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus ya yang mempertemukan saya dengan bisnis ini, terutamanya lewat Pak Budi Haji, dan saya bersyukur juga ada di dalam sebuah tim, yaitu dia di bawah grup dari Vision atau Pak Yosep Setiawan, itu luar biasa. Dan saya mengucap syukur dengan teman-teman semua ada di dalam grup saya, di dalam bisnis ini, itu luar biasa semua. Dan satu hal yang saya menjadi garis bawah di sini adalah ketika kita memiliki kesadaran. Kesadaran artinya begini, banyak orang yang ingin sukses tetapi tidak memiliki kesadaran untuk sukses. Jadi bagi saya kesuksesan itu adalah sebuah kesadaran. Tetapi kalau kita ingin sukses tapi kita sadar gagal, wah saya nggak bisa, wah saya nggak mampu, kok saya nggak pantas, kok saya nggak yakin, itu berarti sadarnya sadar gagal, bukan sadar sukses. Jadi bagi saya yang paling penting adalah kita memiliki kesadaran untuk sukses, ya. Dan luar biasa juga, saya bersyukur dengan 3 ini. Saya punya sebuah bisnis yang marketing plan-nya itu luar biasa. Marketing plan-nya itu yang bagi saya simpel banget. Bagi saya itu simpel banget. Beberapa kali saya mengikuti sebuah bisnis yang seperti ini, ya walaupun yang bukan model dua grup, tapi kebanyakan agak-agak rumit dan bonusnya kecil. Dan saya kasih kesaksian salah satu mitra saya di Yogyakarta hanya memiliki 2 grup saja, ya karena satu grupnya rontok gitu ya, jadi sesuatu hal gitu ya, luar biasa. Yang saya lihat bahwa hanya dengan 2 grup aja Bapak ini bisa punya bonus 4 juta sampai beberapa bulan. Itu yang luar biasa. Ini jarang-jarang ada.
ada bisnis yang seperti ini, jarang-jarang ada perhitungan marketing plan yang seperti ini. Saya pikir bahwa ini sebuah sesuatu yang dahsyat ya, yang bisa kita nikmatin gitu ya. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, teman-teman yang punya bonus walaupun ya situasi kondisi seperti ini, mereka tetap dapat bonus meskipun dua grupnya jalan. Betul tadi Pak Sandy sudah sampaikan bahwa hanya dua grup aja bisa dapat bonus yang cukup lumayan besar, dan itu dibuktikan oleh beberapa mitra saya di Yogyakarta, termasuk istri saya sendiri ya, dapat bonus yang satu grupnya bisa dibilang perputarannya tidak baik, dan akhirnya tetap dapat bonus di atas 3 jutaan waktu itu ya. Nah, itu seperti itu Pak Sandy. Jadi saya pikir teman-teman ambil keputusan segera untuk bergerak lebih cepat ya, karena bisnis ini sangat bagus sekali. Bisnis ini saya tidak sedang menyanjung bisnis ini, tetapi saya benar-benar yakin dengan bisnis ini, bahwa bisnis ini sampai hari ini memang masih yang terbaik bagi saya, seperti itu. Ya, kira-kira demikian Pak. Fans ya, dari saya senang, puji Tuhan bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yo sudah berbagi kisahnya, dan memang Trian Network ini bisa menjadi jalan ya buat kita semua. Banyak sekali orang di luar sana belum kenal dengan bisnis ini, belum join, belum kenal, belum pernah dengar. Dan mungkin mereka belum bergabung, salah satu alasannya karena memang belum paham, atau mungkin ya karena salah paham begitu ya. Nah, tugas kita teman-teman, kita bisa rangkul mereka, jangan menyerah, ya, jangan putus asa, sabar. Ya, kalau kita mau colek lagi, ya lama-lama batu yang keras ditetesin air terus, bolong juga dia, gitu ya. Betul, luar biasa. Baik, Pak Yo, terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara-acara selanjutnya. Sampai jumpa lagi. GoCrown, ya, oke.